Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulfa Syayulia dan teman-teman saya Afifah Nur Fuadah, Gita Raihan Safitri, dan Rizka Mardiani Putri. Kami dari Prodi Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini kami ingin menjelaskan sedikit mengenai resiko perubahan kurs. Yang pertama ada resiko perubahan kurs atau resiko nilai tukar adalah resiko yang diakibatkan karena adanya perubahan nilai tukar mata uang asing. Pada umumnya, transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan mata uang asing atau valuta asing biasanya akan menghadapi masalah perubahan nilai kurs mata uang tersebut. Apa itu kurs? Kurs adalah nilai suatu mata uang relatif terhadap mata uang lain. Mata uang suatu negara merupakan cerminan kondisi ekonomi suatu negara. Apabila perekonomian suatu negara membaik, maka mata uang negara tersebut akan menguat terhadap mata uang negara lain. Jika suatu negara menetapkan kurs mata uangnya terhadap mata uang lain, maka perubahan kurs tidak lagi terjadi melalui mekanisme pasar. Selanjutnya, pada sistem kurs bebas, apabila mata uang menguat disebut dengan apresiasi, dan jika mata uang melemah disebut dengan depresiasi. Sedangkan pada sistem kurs tetap, apabila mata uang menguat disebut dengan revaluasi, dan jika mata uang melemah disebut dengan devaluasi. Selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan perubahan kurs. Yang pertama ada perbedaan inflasi. Kurs mata uang suatu negara menjadi lemah apabila inflasi di negara tersebut lebih tinggi daripada inflasi yang terjadi di negara lain. Hubungannya terlihat melalui persamaan kondisi paritas purchasing power parity seperti rumus berikut. ET atau E0 adalah kurs pada periode T atau kurs pada awal periode. IH adalah inflasi yang terjadi pada negara domestik atau negara home-nya, negara rumahnya atau negara kitanya sendiri. Lalu IF adalah inflasi yang terjadi pada negara asing atau negara lain. Sementara T di sini adalah yang kedua, perbedaan tingkat bunga. Di sini ada tingkat bunga nominal dan tingkat bunga real. Tingkat bunga nominal yaitu tingkat bunga yang bisa diobservasi. Negara yang tingkat bunga nominalnya tinggi, maka mata uangnya cenderung mengalami depresiasi. Dapat dijelaskan melalui persamaan paritas internasional Fisher Effect seperti berikut. ET atau kurs pada periode T dan E0 kurs pada awal periode. Sementara yang membedakan sini adalah RH. RH itu adalah tingkat bunga nominal di negara domestik, RF tingkat bunga nominal pada negara asing, dan T adalah waktu. Lalu ada tingkat bunga real, yaitu tingkat bunga yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Tingkat bunga real berpengaruh pada positif terhadap nilai mata uang. Negara yang mempunyai tingkat bunga real biasanya mata uang negaranya tersebut akan cenderung menguat karena uang akan mengalir ke negara dengan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Dan tingkat bunga real ini dapat dihitung secara tidak langsung dengan persamaan seperti di bawah ini. Keterangannya di sini adalah R sebagai tingkat bunga nominal, A sebagai tingkat bunga real, dan I adalah faktor yang ketiga adalah independensi bank sentral. Independensi adalah kemampuan bertahan dari tekanan yang biasanya dilakukan pemerintah yang sedang berkuasa atau sedang menjabat. Negara yang mempunyai bank sentral yang independen akan bertahan terhadap tekanan dan bisa mengendalikan inflasi sehingga mata uang negara tersebut cenderung menguat.
Sebaliknya, negara yang mempunyai bank sentral yang kurang independen akan mudah ditekan dan mendorong terjadi inflasi, sehingga menurunkan mata uang negara tersebut. Lalu faktor yang keempat, ada pertumbuhan ekonomi. Dengan tingginya permintaan terhadap mata uang, maka nilai dari mata uang tersebut Faktor akan yang kelima meningkat. yaitu ekspektasi. Jika pengharapan terhadap suatu mata uang positif, maka uang negara tersebut akan menguat dan begitupun sebaliknya. Pada tabel tersebut dijelaskan apabila inflasi dan tingkat bunga nominalnya tinggi, maka dapat berpengaruh terhadap kurs menjadi depresiasi. Dan apabila tingkat bunga real, pertumbuhan ekonomi, dan independensi bank sentralnya tinggi, dapat berpengaruh terhadap kurs yang menjadi apresiasi. Lalu, ekspektasi positif dapat berpengaruh terhadap kurs menjadi apresiasi. Dan sebaliknya, apabila ekspektasinya negatif, maka pengaruhnya terhadap kurs adalah menjadi depresiasi. Eksposur terhadap perubahan kurs terdiri dari eksposur transaksi, eksposur akuntansi, dan eksposur operasi. Yang pertama ada eksposur transaksi, yaitu eksposur yang terjadi karena perusahaan memasuki kontrak tertentu yang kemudian memunculkan sejumlah nilai uang yang rentan terhadap perubahan kurs. Lalu yang kedua ada eksposur akuntansi, yaitu eksposur yang terjadi karena laporan keuangan dengan mata uang tertentu kemudian dikonversikan ke laporan keuangan dengan mata uang lain yang rentan terhadap perubahan kurs. Dan yang terakhir ada eksposur operasi, yaitu operasi perusahaan yang rentan terhadap eksposur transaksi. Yang pertama derivatif, yaitu kontrak finansial antara dua belah pihak atau lebih untuk memenuhi janji dalam membeli atau menjual aset maupun komoditas. Derivatif adalah investasi yang berbasis kontrak perdagangan, maka risikonya pun tergolong tinggi, namun imbal hasil yang didapatkan juga tinggi. Yang kedua, money market hedge, yaitu salah satu teknik hedging atau lindung nilai yang sering digunakan pada pasar uang, yakni membeli mata uang sekarang untuk didelivery di masa yang akan datang. Yang ketiga, risk shifting, yaitu pengalihan atau penggeseran risiko perubahan kurs dari produsen ke konsumen atau dari konsumen ke produsen. Dan yang terakhir, FX exposure. Cara ini dilakukan dengan menggabungkan exposure yang berlawanan sehingga exposure ini menjadi exposure akuntansi. Exposure akuntansi terjadi jika perusahaan multinasional mengkonversikan laporan keuangan dari satu mata uang ke mata uang lain. Proses konversi tersebut akan menimbulkan kerugian ataupun keuntungan. Manajemen terhadap exposure akuntansi bisa dilakukan dengan menyesuaikan aset dan kewajiban tergantung prediksi kurs Kedua, di ada masa manajemen mendatang. exposure operasi. Exposure operasi terjadi karena perubahan kurs yang mengakibatkan terganggunya operasi perusahaan. Manajemen exposure dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek merupakan memanfaatkan situasi perubahan kurs untuk periode usaha. Jangka panjang itu dapat mengurangi sensitivitas operasi perusahaan terhadap perubahan kurs. Pengurangan sensitivitas dapat dilakukan dengan cara yang pertama, aspek pemasaran. Aspek pemasaran berarti perusahaan harus membuat sensitivitas konsumen terhadap kurs menjadi berkurang. Misalnya dengan melakukan diferensiasi terhadap produknya agar menarik konsumen untuk membeli. Yang kedua, ada mendiversifikasikan pasar luar negeri, yaitu menjual produk-produk perusahaan ke berbagai negara di dunia. Ketiga, ada aspek produksi, yaitu dengan mendiversifikasikan importnya dan memindahkan fasilitas produksinya. Dan yang terakhir, aspek lain. Contohnya yaitu apabila perusahaan Jepang menjual produknya ke Amerika Serikat dan menerima dolar, perusahaan tersebut bisa meminjam dalam dolar sehingga Hedging. Hedging merupakan kontrak atau instrumen keuangan yang memungkinkan penggunanya untuk meminimalkan, menghilangkan, atau paling tidak mengalihkan risiko pasar pada produk dilakukan bila yang pertama, manajemen risiko falas melalui hedging akan membantu dalam meningkatkan mutu perencanaan. Yang kedua, perusahaan tidak memiliki perencanaan yang akurat atas aliran kasnya. Lalu, hedging tidak perlu dilakukan bila yang pertama,
Manajemen risiko falas melalui hedging tidak akan menambah nilai perusahaan. Dan yang kedua, manajemen tidak lebih alasan importer tidak melakukan hedging. Yang pertama, ada asumsi secara implisit bahwa ada harapan kuat bahwa kemungkinan pergerakan kurs menuju arah yang merugikan amat kecil. Yang kedua, adanya prediksi kemungkinan terjadi depresiasi atas mata uang yang mendominasi hutang-hutangnya. Dan yang ketiga, persyaratan kredit dagang komersial yang ditarik oleh importer, cash on delivery, on account credit, dan payment by bill memiliki tingkat suku bunga tetap. Gimana penjelasannya? Sudah cukup jelas kan? Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan jangan lupa untuk like dan komen video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulfa Syayulia dan teman-teman saya Afifah Nur Fuadah, Gita Raihan Safitri, dan Rizka Mardiani Putri. Kami dari Prodi Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini kami ingin menjelaskan sedikit mengenai resiko perubahan kurs. Yang pertama ada resiko perubahan kurs atau resiko nilai tukar, adalah resiko yang diakibatkan karena adanya perubahan nilai tukar mata uang asing. Pada umumnya, transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan mata uang asing atau valuta asing biasanya akan menghadapi masalah perubahan